Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 10 orang. Di antaranya ada saya sendiri, yaitu M. Rafli Trisna Ramadan dengan NIM 231402003. Dan saya Muhammad Ardiansah Nugraha, NIM 231402000. Dan saya Firmansyah dengan NIM 231400198. Hai, saya Ratu Azizah dengan nomor NIM 231402007. Dan saya Mirasya Astuti dengan NIM 231400022. Dan saya Wegi Putri Makiawati Pratidina dengan NIM 231400193. Dan saya Padel Padela dengan NIM 231400231. Dan saya Bambang Hoeruman dengan NIM 231400002. Dan nama saya Lista Rahayu dengan NIM 23140191. Dalam wawancara ini, kami ditemani dengan seorang narasumber yang bernama Bi Ucu. Bi Ucu. Bi Ucu adalah seseorang yang sangat tahu akan rumah adat budaya Sunda yang berletak di Desa Pasir Baru ini. Sebelumnya Ibu izin bertanya ya, untuk rumah adat ini itu ada pemiliknya atau enggak? Ada Kalau boleh tahu pemiliknya itu siapa ya Bu? Pak Kades. Oh, jadi rumah adat ini yaitu pemiliknya itu Kades Desa Pasir Baru. Iya. Oke, baik teman-teman. Jadi untuk rumah adat yang ada di Desa Pasir Baru ini, kepemilikannya itu dimiliki oleh Bapak Kades sendiri yang bernama Bapak Denden Fitrianadi. Oke. Jadi Kades Desa Pasir Baru itu bernama Bapak Denden Fitrianadi. Baik Ibu, kalau rumah ini dibangun itu tanggal berapa dan tahun berapa ya? Tanggal 7 bulan 9 tahun 2020. Oke teman-teman, nah jadi rumah ini dibangun pada tanggal 7 bulan 10 bulan 9 2020. Saya ingin bertanya mengenai apakah ada filosofi atau makna dari bentuk rumah adat ini? Ada tepas, ada tengah rumah, ada dapur. Nah, jadi filosofi atau makna ini ada 3 bagian. Yang pertama ada tepas, yang kedua ada ruang tengah, yang terakhir ada pawon atau dapur. Baik Ibu, izin bertanya, apa keistimewaan atau ciri khas dari rumah adat ini dibandingkan dengan rumah adat yang lainnya? Ada kayu, ada dari bambu, ada balong. Berarti kesimpulannya Ibu, rumah ini dibedakan dengan rumah adat yang lainnya dikarenakan terbuat dari bambu, juga terdapat balong. Baik, Ibu izin bertanya, apakah ada tantangan dalam mempertahankan rumah adat ini dibanding di era sekarang, di era modern? Kai anu sae teh ayeuna mah sesah digentos ku beton. Oke, baik, mungkin kesimpulannya teman-teman, di zaman sekarang itu kenapa banyak rumah modern, karena kai yang sulit atau sulit dicari, makanya banyak rumah adat yang merubah menjadi kai yang susah dapat dicari, seperti kai biasa atau diganti sama beton. Ibu, saya ingin bertanya terkait apakah ada unsur mistis atau kepercayaan spiritual yang terkait dengan rumah adat ini? Teu aya, paling saentos ngabangun ngayakeun syukuran. Jadi Ibu, setelah pembangunan rumah adat ini, masyarakat sekitar mengadakan pengajian gitu supaya gak ada hal-hal mistis kayak gitu ya. Oh, baik. Baik, pertanyaan selanjutnya,
apakah fungsi utama rumah adat ini hanya untuk tempat tinggal saja atau untuk acara adat? Kahiji kanggo tempat tinggal, kedua kanggo acara istighosah tiap tahun. Baik teman-teman, jadi rumah adat ini selain untuk tempat tinggal, rumah adat ini juga dipakai untuk acara keagamaan seperti istighosah setiap setahun sekali yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasir Baru. Pertanyaan terakhir ya Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika melihat bangunan ini masih berdiri dengan kokoh? Masih seneng, masih mau di sini. Oke. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah perasaan Ibu itu masih senang ketika melihat rumah ini masih berdiri dengan kokoh dari tahun 2020 sampai tahun sekarang 2025. Mungkin pertanyaan dari kelompok 2 kami cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya, apa kami boleh mengeksplor lebih jauh Ibu terhadap rumah adat ini seperti mengenal ke dalamnya seperti itu, apakah boleh? Ya boleh. Baik teman-teman, jadi untuk selanjutnya kita akan mengeksplor lebih jauh tentang rumah adat ini. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan mengeksplor bersama-sama tentang rumah adat ini ditemani dengan Ibu Ucu. Kita saksikan bersama-sama. Baik teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan untuk mengeksplor lebih dalam lagi tentang rumah adat budaya Sunda yang terletak di Desa Pasir Baru. Seperti yang Ibu Ucu ucapkan tadi tentang filosofi dan simbolis. Nah, ada 3 aspek tentang filosofi. Yang pertama yaitu ada tepas atau teras, tempat menerima tamu. Seperti yang kita bisa lihat, ada beberapa rekan mahasiswa kita yang diam di tepas atau di teras. Nah, jadi tepas teras ini berfungsi untuk menerima tamu. Selanjutnya yaitu ada imah atau ruang tengah. Mari kita masuk ke dalam rumah. Baik teman-teman, sekarang kita ada di imah atau ruang tengah, tempat ruang keluarga atau pusat kehidupan. Nah, jadi keluarga besar yang diisi dengan nah kebetulan di sini ada fotonya nih, ada foto keluarga besar Bapak Kades yaitu Bapak Denden Fitrianadi. Nah, ini adalah foto keluarga besarnya yang berletak di ruang tengah atau di imah sendiri. Selanjutnya yaitu ada aspek ketiga yaitu pawon atau dapur teman-teman. Nah, sepertinya pawonnya ada di sebelah sana. Yang ketiga ada pawon atau dapur teman-teman. Nah, jadi seperti inilah penampakan pawon dari rumah adat budaya Sunda yang ada di wilayah Desa Pasir Baru teman-teman. Kita bisa lihat ya, masih menggunakan bambu hitam sebagai rak untuk menyimpan barang-barang, dan selebihnya terlihat sudah cukup maju ya teman-teman, sudah memakai peralatan modern. Dan yang lebih ikonik lagi, ini masih menggunakan bilik dari kayu bambu hitam teman-teman, seperti yang ada di atas, ada di sini dan di sana ya teman-teman. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini aja untuk mengeksplor lebih jauhnya. Sekarang kita kembali lagi bersama narasumber kita yaitu Bi Ucu teman-teman. Nah baik teman-teman, sekarang kita masih berada di imah atau di ruang tengah atau ruang keluarga Kepala Desa Pasir Baru. Nah teman-teman lihat di sini ada beberapa ikon atau furniture ya yang menggambarkan Sunda sekali, seperti ada kujang dan ada pedang. Dan di sini ada foto Bapak Kades sendiri teman-teman, ada Bapak Kades Desa Pasir Baru seperti yang ada di gambar foto keluarga tadi. Nah, selanjutnya mari kita mengobrol lagi bersama ibu narasumber kita yaitu Bu Ucu. Nah baik Bu, sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih karena sudah memberi izin untuk bisa mengeksplor dan mengenal lebih jauh lagi terhadap rumah budaya adat Sunda ini. Ya sama-sama. Baik teman-teman, jadi kita cukupkan saja video mengeksplor rumah adat budaya Sunda ini, kita cukupkan sampai di sini saja. Nah, saya dari kelompok 2
Izin pamit dan see you next time. Dadah. Halo semuanya, mohon maaf perkenalan dirinya telat. Saya Muhammad Ramlan dengan NIM 23140205.